Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, kembali lagi pada praktikum Big Data, yang dimana sekarang sudah memasuki pertemuan keempat, yaitu masuk kepada materi manipulasi data dan membaca data. Nah, di sini kita akan mempelajari berbagai macam cara untuk memanipulasi data dan bagaimana cara untuk mendapatkan data, bahkan kita menulis data pada RStudio ini, ya, yaitu pada R programming. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana caranya kemarin membuat data frame itu dimanipulasi. Dan di sini pun kita juga bisa untuk memanipulasi datanya, ya, memanipulasi data. Nah, manipulasi data itu bisa menggunakan data yang kita dapatkan, baik dari packaging bawaan dari data gitu ya. Di sini kan ada banyak ya, di sini kalau rekan-rekan bisa cari, ada banyak sekali dataset yang ada di dalam RStudio bawaannya. Tapi, kalau misalnya rekan-rekan mempunyai datanya itulah data yang resmi dari suatu instansi, rekan-rekan mendapatkannya itu mungkin filenya tuh Excel, .csv, nah itu juga ada caranya yang akan diajari pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita mempelajari untuk mendapatkan data dari file, kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk memanipulasi data. Baik, packaging yang akan kita dapatkan untuk istilahnya programming R kali ini, yang akan kita gunakan adalah namanya library dplyr. Apa itu library dplyr? Jadi kalau rekan-rekan di sini mencari, ya, kalau misalnya yang belum ada ya dplyr, nah ini saya sudah ada package atau library-nya yang namanya dplyr. Dia itu adalah untuk data manipulasi, a grammar of data manipulation. Di sini sudah ada jelas. Gitu. Tapi kalau rekan-rekan belum ada, rekan-rekan bisa menuliskan atau menekan tombol install, gitu. Atau enggak rekan-rekan tulis di sini install di konsolnya, tapi lebih mudah karena ini sudah IDE ya, di IDE RStudio, rekan tuliskan saja di sini dplyr. Kalau sudah ada, install dan akan langsung terinstall otomatis, di konsol pun juga akan nambah gitu. Tapi kalau sini saya sudah ada ya library-nya, jadi ketika di searching sudah ada di sini. Nah, kalau ingin menggunakan library dplyr itu bisa diklik ininya ya, gini klik, tapi langsung cuma hanya di konsol saja, tetapi kita akan coba tuliskan juga di dalam text editor kita ini di RStudio-nya. Ya, kita tulis yang pertama itu adalah library, lalu tulisnya adalah dplyr. Gitu. Oke, Ctrl Enter, langsung adalah otomatis dia akan mengenalkan atau menginisialisasi bahwa library dplyr ini akan kita gunakan. Yang dimana dia ada banyak. Lihat, di sini ada following-nya itu ada intersect, itu set diff, set equal, union, dan lain-lain. Ada filter, ada lag, ada banyak sekali kegunaan untuk dplyr ini. Nah, bagaimana cara ingin mengetahuinya? Sekarang kita akan menggunakan dataset saja bawaan, tanpa dulu kita menggunakan file input gitu ya, menggunakan file input datanya dari file, tapi kita menggunakan data bawaan dulu yang ada pada R. Tetapi harus diinstal juga. Namanya itu adalah package-nya itu yang akan kita gunakan ya. Package-nya itu data penerbangan Amerika. Ya, Amerika pada tahun 2013. Yaitu nama library-nya adalah library-nya adalah NYC Flight 13. Nah, ini karena saya sudah ada, ya bisa dicek lagi ya di sini NYC Flight ada di sini. Tapi kalau rekan-rekan belum ada, rekan-rekan install package juga lagi di tombol install ini, lalu rekan-rekan searching NYC Flight, langsung install seperti itu, dan otomatis akan terinstall. Lalu sudah ada waktu di search, rekan-rekan klik gitu ya, ini itu langsung di konsolnya saja. Tetapi kalau mau di sini dituliskan di text editor lebih baik gitu ya, kita tuliskan dulu baru di Ctrl Enter. Nah, berarti library kita itu sudah ada dataset NYC Flight 13 ini. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Rekan-rekan buat dulu terlebih dahulu variabel namanya variabel data, lalu tuliskan adalah flight. Seperti ini, Ctrl Enter.
Dan lalu ada data di sini masuk ya, di dalam environment-nya pun ada data dengan 19 variabel dengan isinya adalah 336.776 baris. Ada 19 variabel ya, berarti terdapat 19 kolom. Lihat di sini ada tahun, bulan lengkap gitu dengan waktu penerbangan, habis itu schedule departure time-nya gitu ya. Habis itu arrival-nya, waktu kedatangannya, habis itu nama ininya apa gitu ya, nama penerbangannya, destinasi kemana, dan lain-lain lengkap sampai 19 kolom gitu ya, dengan apa ya, 336.776 data untuk penerbangan ini ya pada tahun 2013 ya. Ini lihat, terlihat di sini adalah tahunnya 2013 semua gitu ya, 2013. Nah, ini ada data yang akan kita gunakan. Karena kita big data, berarti datanya ya data besar. Tuh, ini bawaannya seperti ini. Dari sini mengerti ya. Lalu, sekarang kita akan bagaimana caranya untuk melihat data ini ya. Tadi kan kita menggunakan klik sini langsung tampil datanya. Tapi kalau mau dari text editor, kita tuliskan lagi saja view gitu ya. Lalu data. Control Enter langsung tampil kan seperti ini. Nah, ingin kita melihat analisis datanya seperti apa, kan banyak cara ya. Banyak cara di sini saya ketikkan di sini ya. Banyak cara untuk memahami data. Nah, gitu ya. Yaitu dalam data mining sudah diajarkan bagaimana untuk memahami data bisa menggunakan sebuah statistik gitu ya. Statistik ini kayak seperti tendensi sentral. Tendensi sentral seperti kayak rata-rata gitu ya, habis itu median gitu, mid range, dan modus. Nah, ini kan tendensi sentral gitu dari statistik gitu. Dan juga bisa kita menggunakan adalah grafik statistik gitu, atau statistik, atau kita fokusnya itu adalah kita melihat sebaran datanya gitu. Nah, sebaran datanya itu menggunakan apa? Sebaran datanya itu bisa menggunakan visualisasi data berupa grafik statistik untuk memahami data. Nah, sekarang di dalam R ini sudah ada fiturnya untuk melihat data ini agar kita bisa melihat ringkasannya kan seperti itu. Nah, karena kan kemarin sudah dipelajari bahwa data-data itu bisa kita lihat ringkasannya itu dengan cara adalah summary gitu ya, yaitu dengan data ini. Di Control Enter. Lalu kelihatan di sini ya, yang dimana statistiknya semua akan kelihatan. Statistik dari data-data ini akan kelihatan. Kalau mau dilihat lagi ininya gitu ya, ada minimalnya, habis itu maksimalnya untuk tahun itu berapa, data minimal, data maksimal gitu, rata-ratanya berapa. Karena di sini 2013 ya, karena tahun 2013 ya sudah rata-rata pun 2013, median pun dan nilai tengahnya pun 2013. Di sini ada statistiknya secara langsung, tanpa harus rekan-rekan melihat dari atau enggak membuat Excel-nya terlebih dulu, membuat rumusnya itu sangat membutuhkan waktu yang lama karena datanya sangat besar. Itulah tujuan dari R programming, kita membuat data itu real time, cepat gitu, asalkan kita mengetahui bagaimana cara memprogramkannya. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan membuat bagaimana cara untuk memanipulasi data ini. Nah, caranya adalah kita buat dulu row names-nya biar kita memanipulasi data itu dengan yang gampang gitu ya. Kan lihat di sini. Data di sini adalah dia indeksnya itu adalah bawaan dari R. Ya, di sini tahun, bulan, hari di sini, tapi kita nggak tahu ini tuh data keberapa loh, data keberapa. Kalau di sini ada karena ini adalah bawaannya. Tapi untuk memanggil di dalam data ini kita harus manipulasi agar bisa kita panggil. Data ini data yang keberapa, kita panggil, kita bisa bandingkan dengan data yang lainnya. Bagaimana caranya untuk memanipulasi datanya? Kita akan manipulasi, misalnya kita buat indeks, ya, indeks datanya. Yaitu dengan cara kita buat dulu variabel yang tadi itu ya, variabel yang tadi data, lalu pakai namanya cbind, gitu. Cbind. Nah, ini adalah fiturnya, fungsinya itu ya. Lalu isinya itu adalah kita tampilkan namanya nomor. Tuh, yang mana nomor ini adalah
row names, ya, row names dari data yang isinya itu adalah data. Nah, ini ya. Jadi kita ingin ada di sini adalah nomor gitu, data untuk nomor berapa, yang dimana dia itu diambil dari row names data. Ini itu biar tertampillah datanya itu agar dimanipulasi untuk kita bisa membandingkan data keberapa dengan data keberapa. Karena ini kalau yang ini tidak bisa kita panggil gitu ya. Kalau data ini memang bawaan dari R-nya gitu. Tidak bisa kita panggil, dia tidak masuk ke dalam kolom ini. Jadi kita buat saja gitu ya. Itu dengan cara data cbind nomor sama dengan row names data. Control enter, lalu kita coba gitu ya, kita view, yaitu dengan cara dengan cara kita lihat gitu ya datanya seperti apa. Seperti ini. Kalau mau di view juga bisa dengan view yaitu data. Control enter, langsung lihat ada nomor. Jadi kita bisa bandingkan data keberapa dengan data keberapa dari nomor ini. Misalnya ingin melihat data kelima yaitu dengan nomor 5, yaitu ya pasti tampilnya di sini. Yang dimana ini kan kalau yang ini tidak bisa kita panggil, jadi kita bisa manipulasi pun bisa seperti ini. Baik, itu ya. Di modul pun bisa rekan-rekan lihat sudah tersedia apa saja yang ada dalam DPLYR atau fungsinya itu seperti apa di sana gitu, ada banyak sekali gitu ya. Yang fungsi yang pertama itu yang akan diajarkan itu adalah bagaimana kita untuk memfilter data. Memfilter data itu rekan-rekan buat saja variabel baru dengan nama data baru, lalu ketik saja langsung filter, nah, ada gitu ya, dengan data yang tadi sudah dimasukkan gitu ya, data yang sudah ada nomornya juga, koma, lalu kita buat filternya itu misalnya day sama dengan kan kita mau lihat ya, day sama dengan berapa gitu ya, hari keberapa gitu, ini sudah ada banyak ya. Nah kita lihat saja summary-nya di sini. Summary-nya itu dia untuk hari itu paling besar itu 31 ya, betul memang paling banyak tuh ya 31, betul, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Misalnya kita ingin memfilter data yang harinya itu adalah 20, oke. Lalu bulannya itu adalah Mon ya. Monnya itu bulan 2. Oke, baik, yang kita buat apa ya? Kita cari yang mau kita filter itu departemen A. Oke. Departemen time aja ya. Departemen time yaitu kurang dari ini, maksimalnya berapa departemen time? Maksimalnya di sini adalah 2400. Nah, misalnya kita mau adalah di tengah-tengahnya 1500. Nah, ini kita kontrol enter, lalu sudah langsung ada. Lihat, data baru dengan jumlahnya itu hanya 521. Itu sudah terfilter otomatis. Mau melihatnya ya kita pakai view lagi, view data underscore baru. Gitu. Yang dimana ini adalah untuk melihat data baru ini. Kontrol enter, langsung tampil adalah data baru ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah pembelajaran untuk memanipulasi dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi filter. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mencoba filter menggunakan package yaitu DPLYR ini, kita akan mencoba filter dengan cara manual. Biar kita mengetahui apa sih yang menjadi pembedanya, itu kita menggunakan bantuan dari package DPLYR ini dengan yang filter manual. Nah, sekarang rekan-rekan coba ini ya, menuliskan ini komentarnya untuk manual ya. Yang pertama kita buat dulu variabel namanya misalnya data baru gitu ya, data baru untuk manual. Nah, yang dimana data baru manual ini kalau untuk filter biasa ya, dengan tidak menggunakan package gitu ya, tidak menggunakan package, yang data yang tadi, data yang kita tangkap ini ya, data yang kita tangkap ini dimasukkan ini. Nah, lalu kita buat
indeksnya ya menggunakan list ya. Kalau ini kan tampilan list gitu. Yang mana data yang mau kita filterkan dengan ininya ya, kolomnya itu apa, di sini datanya kita pilih adalah day sama dengan, nah di sini 20 ya, 20, 20, lalu oh tidak, kalau ini bedanya adalah kalau misalnya untuk filter ini menggunakan dan gitu, lalu data $month sama dengan 2, lalu data, nah ini jangan ini juga ya, dan data depth time, departure time kurang dari sama dengan 15.000. Oke, ini adalah cara manual yang dimana kita memfilter data itu berdasarkan dari kolomnya berapa sama dengan berapa dan berapa dia langsung indeksnya. Nah, kita coba Ctrl Enter. Nah, di sini data frame undefined selected. Kita coba. Oh, ininya kita kosongkan saja. Nah, oke. Jadi di terakhir itu kita dapatkan harus menggunakan koma ya untuk manual ini. Jadi manual ini harus menggunakan koma, lalu baru dia selectednya apa gitu ya, datanya ke berapa. Nah, kita coba, lalu kita tampilkan misalnya untuk data baru ini, kita lihat data baru ini adalah 534. Yang ini ya, kita coba lihat bedanya. Data baru manual ini jumlahnya 534. Kalau yang DPLYR ini menggunakan library adalah 521. Apa yang menjadi pembedanya ya? Kenapa bisa berbeda? Padahal filternya sama gitu. Tujuannya adalah mencari 20 untuk hari ke-20, bulan kedua, dan departure time-nya itu adalah kurang dari sama dengan 1.500. Nah, di sini baru kita analisiskan. Nah, rekan-rekan harus bisa menganalisiskan kenapa ini berbeda. Disinilah pembedanya kalau kita menggunakan package filter yang DPLYR dan menggunakan manual. Yaitu adalah kita view dulu saja, view data baru manual yang ini gitu ya. Nah, kita view, enter. Nah, di sini lihat data baru manual 534, data baru 521, yang dimana kita lihat semuanya, semuanya dari 500 data ini sampai akhir. Oh ya, full 521. Coba kita lihat data baru manual, kita lihat sampai akhir. Data akhirnya 534, benar ya, 534 jumlahnya, tetapi lihat data kosong pun masuk gitu ya, data kosong pun masuk gitu untuk 500, untuk yang data baru manual ini. Lihat ada data NA pun masuk. Kenapa? Karena juga dia masuk bahwa adalah dia sama dengan 20, dia sama dengan 2, kurang dari sama dengan itu, NA itu masuk juga ke dalam ininya gitu ya, ke dalam pemanggilan datanya. Jadi untuk manual dia menangkap data kosong juga, NA pun ditangkap gitu. Yang dimana kalau misalnya kita ingin analitikan data ini kan ya bisa jadi kita buat pre-processing, kita bersihkan, atau enggak kita handle datanya. Dalam data mining pun juga sama, big data juga sama. Kita menghandle data ini agar bisa siap untuk dianalitikan. Nah, itu tergantung dari kebutuhan analisis teman-teman, apakah data NA ini digunakan atau tidak, ya berarti rekan-rekan bisa menggunakan cara manual. Tapi kalau untuk filter yang tidak menggunakan ini, data kosong atau atribut atau missing value, nah itu ya rekan-rekan bisa menggunakan namanya packaging dari filter, yaitu library DPLYR ini. Gitu ya, itu pembedanya ada apabila kita menggunakan filter, yaitu package dari library-nya ini yang fungsinya filter, dengan kita menggunakan cara manual itu sangat berbeda. Oke, dari situ rekan harus bisa memahami. Selanjutnya ada lagi fitur-fitur yang diberikan ya oleh DPLYR ini, yaitu fitur yang selanjutnya itu penggunaan namanya slice. Nah, slice itu untuk memotong data. Bagaimana caranya ya, rekan-rekan tulis saja
variabel potong data, lalu namanya fiturnya adalah slice gitu ya, tab, habis itu data. Nah ini kan data-data ini ya untuk yang mencoba filter, untuk mencoba manual gitu, biar kita bisa tahu ya data-datanya berapa. Sekarang kita buat lagi potong data dengan yang masih menggunakannya lah data gitu, lalu kita ini kan intervalnya berapa. Nah kalau misalnya rekan-rekan masih bingung ketika rekan-rekan misalnya gini, slice lah, besok di sini kan ada tuh datanya yang mau dimasukkan tuh namanya apa ya, kita di sini variabel data dan preserve-nya gitu. Nah preserve-nya itu mau urutan keberapa, misalnya kita ingin data, lalu untuk kolomnya itu adalah kolom ini kedua sampai di sini ada berapa, 20 ya, sampai 15 seperti itu. Nah di Ctrl Enter, nah langsung akan rekan-rekan mendapatkan hasil dari potong data ini, lalu rekan-rekan view saja gitu. Kalau tidak mau menuliskan view, bisa diklik di sini saja langsung keluar ya. Tapi kalau mau dengan cara ini biar bisa di save gitu ya, perintah-perintah dari teman-teman buat ya, tulis saja view potong data, itu Ctrl Enter, lalu tampillah istilah nilai dari 2 sampai 15 seperti itu. Ya, terlihat ya. Ini 2 sampai ini. Nah, lihat kalau misalnya kita tidak menggunakan namanya tadi manipulasi, ya ini kan data pertama itu pasti increment kan ya. Increment datanya ada berapa? Ada 14 data nih untuk dari data yang kita slice ini, dari data yang kedua sampai data yang ke-15 ini, dari tiap ininya. Gitu. Nah, ini adalah fitur yang ketiga, fitur slice. Lalu ada lagi adalah fitur namanya arrange. Nah, apa sih fitur arrange ini? Yaitu mengurutkan berdasarkan kolom yang ingin kita lihat gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis saja dulu data arrange, ini variabelnya ya, data arrange. Habis itu di sini mau rekan-rekan bisa begini gitu ya, atau enggak rekan-rekan mau pakai sama dengan juga sama, itu hampir sama, cuman lebih dianjurkan kalau untuk R itu adalah seperti ini gitu ya, yang mana yaitu adalah arrange, ininya adalah data dan masih data ya. Nah di by groupnya tuh apa, kita mau kolom-kolomnya apa saja, misalnya kita ingin di sini data itu ada apa saja, ada year, month, day, departure time, schedule departure time, habis itu delay, kedatangan dan lain-lain gitu ya. Nah saya misalnya mau di sini carrier ya, ininya ya carrier, habis itu tahun, bulan, dan hari, misalnya seperti itu. Kita tulis adalah berarti tahun, bulan, hari, habis itu di sini apa lagi sih, ada yang lebih ini enggak, carrier ya benar, ininya ya, dan flight saja, ke nomor penerbangannya berapa, carriernya tulisannya adalah carrier benar, lalu dan flight. Ini ya flight. Oke, kita coba Ctrl Enter. Nah di sini kita bisa lihat adalah data arrange-nya. Kalau mau dilihat ya view jangan lupa adalah V-nya besar, yaitu adalah data range. Oke, Ctrl Enter langsung keluar. Itu untuk data yang kita inginkan ya, seperti ini. Nah, mana Pak, kok bisa tidak ini Pak, tidak tetap saja? Kan kita adalah tujuannya arrange itu adalah mengurutkan. Nah, mengurutkan itu adalah berdasarkan, jadi kita ingin mengurutkan itu berdasarkan apa? Kita ingin menampilkan itu mengurutkan berdasarkan year, month, day, carrier, dan flight. Jadi kita bisa lihat ini yang akan diurutkan itu adalah berdasarkan dari tahunnya gitu ya, tahunnya, dari bulannya, nah terurutkan dari 1, lalu dari harinya, dan dari ininya, carrier-nya dan flight-nya berurutan ya, berurutan sekali semuanya, dan dia dimulai dari nomor 658, 400 ini karena nomornya jadi tidak berurutan, tapi yang penting adalah yang berurutannya itu adalah
mana kolom yang kita inginkan. Disinilah tujuan dari arrange. Jadi kita ingin mengurutkan berdasarkan kolomnya yang mana yang kita pilih. Nah misalnya, Pak, saya nggak mau banyak-banyak. Makin banyak parameter kan berarti semakin banyak juga yang istilahnya yang bakal kita sempit gitu datanya, tapi tidak mengurangi datanya. Ini kan untuk untuk mengurutkan saja tujuannya. Oke, ini adalah manipulasi menggunakan fitur range. Selanjutnya ada lagi, yaitu kita ingin memilih salah satu saja data. Nah, misalnya seperti ini menggunakan fitur namanya fitur select. Oke, fitur select ini kita buat saja dulu namanya pilih data, gitu ya. Lalu select, data, lalu ininya ya, indeksnya berapa gitu ya. Kita ingin menselect indeks keberapa nih misalnya, kan nomor ya, karena kita sudah manipulasi menggunakan nomor. Lalu apa ya, data, kita lihat lagi data, ini aja carrier dan penerbangannya berapa gitu ya, carrier, terus itu flight. Nah gitu. Nah, kita ingin memilih data ini, nomor, carrier, dan flight. Oke. Nah, bisa kita lihat ada 336.776 lagi, tapi dengan select data itu nomor, carrier, flight-nya saja ada. Data, pilih data. Nah, kita mau menampilkan itu adalah menggunakan view itu dengan pilih data. Kita bisa menampilkan adalah kolom dari nomornya, dari carrier-nya, habis itu penerbangannya, nomor penerbangan berapa. Ini adalah fitur untuk menselect data, untuk memilih salah satu data atau memilah data. Jadi rekan bisa menggunakan fitur select ini untuk misalnya rekan-rekan ingin menampilkan, data apa ini gitu. Ini cara kita untuk memanipulasi dan memahami data. Ya. Lalu ada juga untuk mengganti nama kolom. Kan tadi kan kita sudah memanipulasi, menambah data kolom ya. Nomor ini kan istilahnya memanipulasi yang tidak ada dataset, tapi kita tambahkan agar kita lebih mengerti. Nah, selanjutnya kita ingin mengganti nih si nomor ini mungkin ya. Nomor ini kita ganti namanya, yaitu misalnya ganti nama, lalu rename. Nah, ini menggunakan fitur namanya fitur rename. Nah, sekarang saya tulis aja ya fitur rename. Habis itu nama ininya, data yang kita pakai masih tetap sama data. Ya, kita penulisan ini yang harus penting rekan-rekan harus tahu, yaitu ada nama yang ingin diganti, misalnya namanya index, atau enggak mungkin nomornya jadi no gitu ya. Nah, tapi ini biar lebih mengerti aja, index atau enggak data ke. Apakah mungkin bisa ya menggunakan strip? Kayaknya tidak. Data strip ke, coba kita coba sama dengan nomor seperti ini. Coba bisa nggak penggunaan strip ini di dalam R itu ya? Oh, tidak bisa, ternyata dia tidak mungkin menggunakan ini. Oke, kita ganti data ke-nya itu mungkin adalah gini, data ke, atau enggak indeks saja. Kalau misalnya tidak bisa, berarti kita ganti indeks saja, atau indeks ke, atau data ke saja, data ke. Tuh, Ctrl Enter. Nah, langsung kita lihat untuk data ini itu view, ganti nama, underscore nama. Nah, langsung jadi data ke berapa, data ke 1, data kedua, dan lain-lain. Ini berubah kolomnya gitu ya. Ternyata penulisan untuk yang memakai strip pun tidak bisa gitu ya, unexpected katanya di sini. Makin banyak errornya itu semakin kita mengerti ternyata ada beberapa aturan-aturan di dalam R untuk yang kita bisa pahami gitu. Nah, karena bahasa pemrograman itu pasti mempunyai aturannya tersendiri. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa adalah memilih yang unik. Nah, yang unik ini yang data-data yang tidak duplikat dalam data ini. Bagaimana caranya? Kan kita nggak mungkin ya berapa ini 300.000 data ini kita cek satu-satu. Nah, di sini juga ada fiturnya. Fiturnya itu dengan nama adalah distinct. Nah, pasti dalam basis data pun rekan-rekan sudah ya. Select distinct itu seperti apa ya kan, mencari data yang tidak duplikat, atau menyelect data itu data yang kemungkinan lebih dari satu yang sama,
tetapi ditampilkannya hanya satu, itu kan istilahnya menyeleksi gitu ya, yang unik dan tidak duplikat gitu. Yang namanya adalah misalnya contoh data distinct gitu ya. Lalu ininya adalah distinct. Nah, lalu ininya apa gitu. Misalnya adalah untuk data, lalu datanya ya, ini untuk data. Lalu kolom yang mau kita select distinctnya tuh apa? Misalnya kan ini kan tampilan data itu segini. Nah, mau yang ingin ditampilkannya itu misalnya apa? Misalnya adalah yang kan ada yang sama nih ya, arrival time-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa tampilkan gitu yang biar tidak sama. Atau enggak mungkin yang kemungkinan pasti sama itu adalah carrier-nya nih. Carrier-nya mungkin pasti sama ini. Nomor penerbangan ada yang sama pasti ya, itu AA. Nah, kita coba adalah ininya, ntar kita close dulu, biar balik lagi. Ini adalah carrier. Control Enter, baru kita lihat data distinct-nya. View, data distinct. Ya, data distinct. Control Enter, tampil yang tidak ini ya, yang tidak duplikat ya. Berarti ada berapa sih data di dalam carrier ini yang tujuannya tuh ya, ada berapa gitu sebetulnya. Kan ini banyak di dalam data ini banyak yang pengulangan yang sama. Dan ternyata disimpulkan ternyata dalam data distinct-nya ada 16 saja carrier itu, yaitu UA, AA, B6, DL dan lain-lain, yang dimana itu perulangan dari yang sama ini. Oh, seperti itu. Nah, ini salah satu kita cara memanipulasi data dan memahami data menggunakan select distinct gitu ya. Nah, ada lagi satu lagi adalah untuk menambah kolom. Nah, ini bagaimana caranya menambah kolom di dalam, jadi dataset itu kita manipulasi, kita tambahkan kolom tapi tidak merubah datasetnya. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan namanya fiturnya itu adalah namanya mutate, tapi seperti ini. Kita buat dulu ininya ya, variabelnya tambah kolom misalnya. Lalu kita ingin mutate gitu, mutasi, yaitu data yang dimana kolom baru maksudnya adalah apa ya, kolom baru yang bisa kita contohkan. Misal di sini oh ini aja nih, arrival time dengan depth time misalnya seperti itu ya. Ini bisa kita operasikan. Jadi misalnya seperti ini, arrival time gitu ya, arrival time, habis itu dikurangi departure time misalnya seperti ini. Oke, gitu. Arrival time habis kolom baru itu adalah sama dengan adalah waktu kedatangan dikurangi waktu keberangkatan gitu. Kita coba seperti ini. Lalu kita coba adalah tambah kolom ini, kita pakai fitur select ya, kita biar tampilkannya. Nah, inilah fitur dari yang kita sudah menambah kolom ini, kita tampilkan, yaitu dengan menseleksi lagi dengan fitur yang tadi, fitur memilih data. Habis itu yang kita pilih adalah yang sudah kita buat, yaitu adalah tambah kolom ini. Tambah kolom itu ya, ini jangan sampai salah penulisannya, tambah kolom, lalu ininya gitu ya, namanya apa, indeksnya gitu, nomor misalnya, lalu kolom baru, nah gitu ya, kolom baru, lalu ini arrival time, dan satu lagi adalah departure time. Seperti kayak gini, Control Enter, lalu kita ingin view yaitu tambah kolom gitu, Control Enter, lalu tampil adalah seperti ini, yang dimana kolom baru itu adalah pengurangan dari arrival time dikurangi departure time, berarti adalah 313. Habis itu arrival time itu adalah 850,
departure time-nya ada 533. Nah, ini hasilnya kolom baru itu seperti. Nah, ini adalah suatu manipulasi. Data tidak berubah dataset kita, tapi kita bisa membuat data itu menjadi istilahnya termanipulasi dari hasil operasi dengan cara mutate ini. Gitu. Oke, itu adalah fitur yang selanjutnya menggunakan namanya mutate atau mutasi ini. Dan satu lagi, nah ini yang sangat ini juga ya, sangat apa namanya dibutuhkan sekali untuk analitik data. Rekan-rekan pasti sering menggunakan ini untuk data analitik, yaitu adalah namanya summarize. Itu adalah ringkasannya itu. Nah, ringkasan ini adalah berbentuk statistik juga kan, summary pun adalah hasilnya statistik. Nah, ini juga hampir sama dalam package ini, yaitu adalah menggunakan summarize gitu ya. Nah, itu sudah ada ya summarize. Lalu dari data tadi ya, kita masih menggunakan data awal. Lalu misalnya apa ya, yang mau kita hitung rata-ratanya. Lihat dari data ini, kita close dulu ya rekan-rekan. Nah, misalnya apa ya? Arrival time, delay. Oh, yang di udara saja, airtime. Nah, ini adalah mungkin kita buat dulu variabelnya rata airtime gitu, lalu sama dengan rata-ratanya gitu ya. Kita menggunakan misalnya contoh adalah statistiknya menggunakan rata-rata penerbangannya berapa, itu menggunakan ininya adalah airtime. Nah, koma, habis itu kita buat adalah kita remove untuk nilai kosongnya itu adalah NARM sama dengan true gitu ya, yang dimana data yang kosong itu kita hilangkan, di situ kita rata-ratakan seperti ini, lalu akan keluar adalah rata-rata penerbangan di dalam data ini adalah 150,6865 seperti itu. Ini untuk rata-ratanya. Nah, ada banyak sekali gitu ya fiturnya, mau kita ganti apa gitu, statistiknya dan lain-lain, kita bisa menggunakan juga beberapa cara. Contohnya mungkin adalah data bukan rata, mungkin ini adalah jumlah gitu ya, jumlah airtime. Lalu kita ingin adalah jumlah ya, sum airtime-nya gitu ya, yaitu koma, yang dimana nilainya itu untuk yang kosong dihapus, Ctrl Enter, dan ini adalah jumlah dari rata-rata semua data dari 300 ribuan data ini. Baiklah, ini adalah cara bagaimana untuk memanipulasi data. Oke, baik. Nah, kita sudah tahu bagaimana caranya untuk memanipulasi data. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kita mengekspor suatu file, bagaimana mengimport suatu file, di mana ada berbagai macam cara untuk memasukkan data, membaca data pada file, dan menulis data masuk lagi ke file. Bagaimana caranya? Di R ini banyak sekali kegunaan-kegunaan yang ditujukan untuk adalah memanipulasi file juga. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengetahui dulu di mana direktori R ini berasal. Jadi dengan cara kita harus tahu dulu, yaitu dengan cara get WD. Nah, kita harus tahu dulu di mana nih kita menyimpan untuk direktori kita tuh di file mana RStudio ini membacanya. Nah, di saya yaitu adalah data C, user, Muhammad Panji, dan dokumen. Di sini kita bisa menyimpan filenya. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan ingin membacanya itu di beda direktorinya, kita bisa menuliskan yaitu dengan cara, jangan di konsolnya, langsung di text editornya saja, set, lalu, nah ini set directory ya, set WD, ini ya tulisannya, lalu kutip 2, misalnya saya adalah ingin di data D eksperimen R, ini ya data D eksperimen R, misalnya seperti itu. Nah, yaitu kita tulis adalah D.2 slash eksperimen lalu slash eksperimen R.
seperti ini. Ini kita berarti sudah set bahwa direktori yang akan dibaca oleh RStudio itu adalah direktori ini, gitu. Kalau tidak percaya, kita bisa ngetes lagi get WD, Ctrl Enter, dan sudah berubah, yaitu adalah data D, eksperimen dan eksperimen R. Ini harus benar ya ininya, direktorinya. Tuh, penulisannya. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita akan membaca file terlebih dahulu. Yang pertama adalah membaca file CSV. Nah, di sini datasetnya sudah disediakan di list, jadi rekan-rekan tinggal install saja ininya, datasetnya, yaitu pertama kalau kita CSV itu dataset CSV sudah di-upload di pertemuan keempat, yaitu dataset CSV ini. Tinggal rekan-rekan ini saja download ya. Nama datasetnya adalah Kapal Titanic. Soalnya di sini kan saya ingin di direktorinya eksperimen R. Nah, di sini saya save saja seperti itu, sudah masuk saja ke dalam dataset atau ke dalam direktori yang rekan-rekan inginkan. Apabila sudah, nah sekarang kita bagaimana caranya membaca direktori yang ada sudah kita atur ini dengan file CSV yang sudah kita download ini, yaitu dengan cara pertama rekan-rekan buat variabel terlebih dahulu, baca CSV, lalu di sini sudah ada read dot. Nah, di sini sudah ada bawaan dari RStudio, yaitu read CSV dengan namanya apa gitu. Nah, ini nama filenya adalah tadi apa? Kapal underscore Titanic gitu ya, dot CSV. Jangan lupa adalah formatnya adalah CSV. So, separated value, yang dimana value-nya itu adalah dipisahkan oleh koma. Nah, kita sudah mengset ya bahwa baca CSV ini adalah sebagai kapal Titanic.csv. Nah, sekarang rekan-rekan bisa membacanya bahwa CSV ini adalah sebagai variabel yang menangkap dari data .csv ini. Nah, kita lakukan ya, pertama kali kita lihat dulu datanya gitu ya. View atau ininya baca CSV, Ctrl Enter, langsung akan tampil di sini datanya gitu. Oke. Nah, lalu kita juga bisa melihat dia tuh tipe datanya apa untuk baca CSV ini, yaitu baca underscore CSV. Ini kelasnya adalah kelas kecil, Ctrl Enter, dia termasuk data frame. Nah, ini kita bisa analitikan berarti ya. Kita bisa buat datanya itu, kita bisa analitikan. Nah, lalu apabila sudah bisa membaca menggunakan view.csv, di R pun juga sama, dia bisa adalah untuk melihat dari datanya tuh tapi di konsol gitu ya. Rekan-rekan bisa menggunakan head ya, lalu nama variabel yang sudah untuk membaca CSV ini, Ctrl Enter, langsung tampil isinya gitu. Kebanyakan memang data-datanya tuh di dalam konsol ini tidak terlalu banyak gitu di dalam datanya, tapi dia juga menampilkan datanya. Oke. Lalu, nah ini adalah cara membaca untuk file.csv. Sekarang kita akan mencoba untuk file yang Excel-nya. Nah, bagaimana untuk membaca file Excel? Nah, rekan-rekan terlebih dahulu klik rekan-rekan gitu ya, lalu di download dulu dataset Excel-nya di direktori yang rekan-rekan inginkan. Apabila sudah, rekan-rekan sekarang untuk membaca file Excel bagaimana, yaitu rekan-rekan buat terlebih dahulu variabelnya, variabel baca Excel, lalu read underscore Excel. Nah, sini ada gitu ya, read Excel, lalu ininya apa gitu, nama filenya apa. Nah, tetapi di sini rekan-rekan harus terlebih dahulu menggunakan library. Nah, read Excel itu library-nya ada namanya library read Excel. Nah, karena saya sudah ada read Excel ini, berarti waktu read Excel ini sudah diketahui. Tapi kalau rekan-rekan belum ada, sama seperti itu, rekan-rekan tulis dulu read Excel. Ini ada read Excel file. Kalau belum ada, rekan-rekan tuliskan saja read Excel di sini. Nah, rekan-rekan ini dapat langsung install, otomatis ke install, baru rekan-rekan bisa library Excel. Ctrl Enter gitu ya.
Lalu di sini tuliskan, misalnya tadi sudah di ini ya, sudah diinstal dataset Excel-nya. Nah, namanya itu istilahnya data pangan, misalnya seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa tulis di sini. Nah, di sini yang harus rekan-rekan ini kan adalah karena data pangan itu belum juga diinstal, saya juga install dulu data pangan, taruh di eksperimen R, data pangan. Nah, itu ya. Habis itu sudah diinstal, kita coba. Misalnya adalah data pangan gitu .xlsx gitu. Nah, yang dimana yang ingin kita tampilkan itu adalah sheet berapa. Nah, kita kan belum tahu nih kita mau sheetnya berapa. Kita harus tahu dulu di sini ya, sheet yang ingin kita tampilkan itu sheet berapa. Kita dengan cara seperti ini dulu, Excel sheet. Nah, di atasnya habis itu nama filenya apa, misalnya data underscore. Nah, sekarang kita lihat dulu nama filenya tuh apa. Ini data spasi pangan. Oke, data spasi pangan .xlsx. Benar berarti ya. Control enter, kita bisa lihat ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Misalnya kita ingin menampilkan itu adalah sheet satunya. Berarti sheet sama dengan ini kutip-kutip sheet 1 gitu. Control enter, udah kebaca nih, baca Excel. Isinya adalah 34. Ini ya data dengan 6 variabel. Nah, kita bisa lihat tampilkan itu adalah baca underscore Excel. Control enter, langsung tampil provinsi, beras, minyak, cabai merah, telur ayam, bawang merah. Ini adalah data Excel-nya. Berarti ya rekan-rekan ya, alurnya seperti apa? Rekan-rekan harus membutuhkan dulu namanya library read Excel. Kalau belum punya, rekan-rekan install terlebih dahulu, tulis read Excel di sini. Begitu. Nah, apabila sudah, klik habis itu install, dengan otomatis kan terinstall. Baru rekan-rekan tuliskan ini library Excel, control enter. Sudah menggunakan library-nya, rekan-rekan cek dulu ada sheet berapa buat membaca, kita ingin menampilkan sheet berapa. Tapi kalau nggak usah pakai ini, berarti ya mungkin dia akan kebingungan mau sheet berapa nih yang ingin ditampilkan datanya gitu. Ini adalah membaca Excel. Nah, bagaimana kita menuliskan Excel? Nah, kita kan sudah mendapatkan data nih, namanya baca Excel. Nah, kita ingin tuliskan di file Excel yang istilahnya Excel baru. Dimana kan kita mungkin ada Excel-nya ada banyak ya, ada beberapa sheet gitu. Tapi kita pengen dipisahin aja. Nggak usah kita Ctrl C, Ctrl V di dalam Excel-nya gitu buat baru. Di R pun juga bisa. Bagaimana caranya untuk menulis Excel? Dimana kita kan tadi sudah ingin ini, bagaimana jangan cara. Yaitu library yang digunakan untuk menulis atau ekspor Excel, yaitu kita bisa menggunakan namanya library-nya itu adalah Write Excel. Nah, di sini ada Write Excel ya. Nah, berarti gimana caranya? Rekan-rekan bisa menggunakannya itu adalah library Write Excel. Write Excel. Nah, di sini ada. Tapi kalau rekan-rekan belum punya di sini, rekan-rekan bisa lagi tulis install. Habis itu Write Excel, habis itu install. Otomatis akan keinstall, lalu rekan-rekan bisa menggunakan Write Excel ini. Nah, bagaimana cara untuk menulisnya? Ya, seperti itu lagi saja. Rekan-rekan ingin menulisnya seperti apa? Write Excel. Nah, di sini Write XLSX gitu ya. Yaitu mau yang kita write-nya tuh apa? Data apa? Nah, sini kan sudah ada ya. Baca Excel-nya saja, koma, filenya namanya apa? Misalnya adalah tulis Excel, tulis XLSX gitu, atau enggak ya tulis Excel saja, tulis Excel data pangan itu .xlsx. Kalau enter dan langsung kita cek apakah dia masuk ke directory kita. Nah, ini dah tulis Excel data pangan yang dimana sudah tertulis gitu data Excel-nya ya. Oke, itu adalah cara untuk menuliskan Excel yang ada pada R programming. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu cukup sekian untuk materi kali ini, yang materi manipulasi data dan lalu materi ekspor dan import data, yaitu bisa dari .csv dan Excel.
Oke, apabila ada yang tanyakan, silakan tanyakan pada grup Big Data, atau nggak tanyakan langsung kepada saya. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Jangan lupa kita save terlebih dahulu ya pertemuan 4. Gitu, oke. Kalau sudah di-save, ini hasil dari yang tadi ini, rekan-rekan bisa buat laporannya, lalu langsung di upload di Leads UPN ya, agar apa? Agar itu sebagai bukti rekan-rekan mencoba sendiri secara mandiri pada video pembelajaran ini, dan sebagai presensi kehadiran rekan-rekan. Jadi yang mengumpulkan adalah yang saya absen. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.